Happy Sunday. Sendok semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji buat Tuhan hari ini lebih lagi. Amen. Let's make some move for Jesus. Come on, church. Come on, sing. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost, when faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. Say, you won't give up on me. Your love is starting on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is starting on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echoing my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Yes. But you have started until it is complete. 'Cause when my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yes. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is starting on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is starting on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echoing my soul. Come on, church. Deciding I'm not giving up. 'Cause you won't give up on me. You won't give up on me. Say, you won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is starting on and it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. Oh, your love is starting on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is starting on and it won't let go. Feel it breaking out like an echo, echoing my soul. Sing it again in my soul. In my soul. We praise you, Jesus. Woo. Come on, church. Woo. Everybody clap your hand to Jesus. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami yakini hanya untukmu. Come on, shall we sing together?
kuasa, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari mengangkat tangan kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, tinggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Everybody clap your hands to Jesus. Woo! Sama-sama katakan. Ku naikkan syukurku, One more time we sing. ku naikkan syukurku. Yeah. Musik memuji Tuhan. Woo. Everybody can shout to the Lord, amen. Amin. Thank you Jesus. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Yes, benar Tuhan. Hidup yang kau beri hanya untukmu Tuhan. Hidup kami sepenuhnya hanya untuk Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan Engkau baik. Kami mau katakan Engkau dahsyat. Kami mau katakan Engkau luar biasa dalam setiap hidup kami. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Buat setiap pribadi yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan cinta-Mu. Terima kasih Bapa. Kami undang Engkau untuk hadir di tempat ini Tuhan. Come on church, let's sing. I take the bread of life, broken for all my sin. Your body crucified to make me whole again. I will recall the cup, yes Jesus, poured out in sacrifice to tread this sinner's sin for your new covenant. Sing hallelujah. Hallelujah. I live my life in remembrance. Hallelujah. Your promise I won't forget. I walk salvation road. I walk salvation road with fear and trembling. With fear and trembling. Your way born is my own. As Christ is formed in me. Sing hallelujah. Hallelujah.
lose my way if ever I deny your grace. Hallelujah. I live in remembrance. Oh, live in remembrance of God's remembrance. You remind me how you saved me. You remind me how you saved me, oh God. Oh, I know that you are good. You are good to me. Come on, sing. You've been so, so good to me. Yes, you are. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you. If not for you, you've been so, so good. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be. To think where I would be if not for you. If not for you, you've been so, so good. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you. If not, louder for Jesus, you've been so, so good. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you. If not for you, you've been so, so good. Yes, you've been so, so good to me. God, you've been so, so good to me. Not to think where I would be if not for you. If not for you. Not for you. If not for you. As far as hate reaches from the depths, as far as east is from the west, so far your grace has carried me, Jesus. Until I see you face to face, until at last I found my way. Remind me you're not finished yet. Hallelujah. Hallelujah. Sing hallelujah. Hallelujah. I live in remembrance. I live in remembrance of God. This is how you remind me how you saved me, Jesus. Just remind me how you love me. Oh God, we need you right now. We need you right now. Kalau kami mungkin datang ke tempat ini dengan masalah, Tuhan biarlah kami pulang dengan jalan keluar Bapa. Kalau kami datang ke tempat ini kami dengan penyakit, biarlah kami pulang dengan kesembuhan Tuhan. Kalau kami datang ke tempat ini Tuhan dengan hati yang tidak baik Tuhan, biarlah kami pulang dengan sukacita, dengan damai sejahtera daripadamu Tuhan. Segala hal-hal yang bukan daripadamu kami katakan, kami patahkan dalam nama Yesus. Biar di tempat ini kau nyatakan kasih-Mu, cinta-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Bapa. Terima kasih buat cinta-Mu buat setiap kami. Terima kasih buat jamahan
Come on church, let's sing this song from the bottom of your heart. Katakan Tuhan baik. God, you've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. One more time, say, God, you've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you, if not for you. If not for you, if not for you. Thank you, Jesus. You are enough, Lord. Thank you, Jesus. You are enough, Jesus. Thank you, Jesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya gak ada yang mustahil bagi Engkau, Yesus Tuhan. Mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, Dasar kami berharap ya Tuhan. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami berserah pada rancanganmu bagiku. ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya
Benar Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu Yesus. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar ku berharap. Kini kami percaya, Oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, Jesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau terus belajar setia mengikuti Engkau ya Tuhan. Kemana Engkau inginkan dalam setiap kehidupan kami ingin terus belajar setia ya Tuhan. Berikan kami roh kepekaan ya Tuhan untuk mendengar setiap apa yang menjadi isi hati-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, tuntun setiap langkah kami ya Tuhan. Kalau hari-hari ini ya Tuhan, kami lalai, kalau hari-hari ini kami menyimpang ya Tuhan, bawa kami kembali ya Tuhan. Dan kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar taat, kami mau belajar setia dalam setiap panggilan-Mu Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk ibadah pada pagi hari ini. Dan kami mau menyerahkan ibadah ini ya Tuhan sepenuhnya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja ya Tuhan, dari awal ya Tuhan sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Wow. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi kita. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Salam GKS Balikpapan, selamat datang di ibadah Minggu hari ini. Dan sekali lagi kita boleh kasih apresiasi ya buat teman-teman kita yang melayani pada pagi hari ini. Mereka yang sudah datang hujan-hujan, ada yang di atas yang tidak terlihat, dan buat teman-teman yang udah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Saya yakin dan percaya kita mengalami sesuatu dalam pujian dan penyembahan tadi. Selamat datang. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang bagi setiap jemaat yang baru pertama kali hadir tempat ini. Seperti biasa, dari minggu-minggu sebelumnya, kami ingin menyampaikan beberapa informasi yang ada di dalam GKS Balikpapan. Yang pertama, kami informasikan, kami mengundang bagi jemaat yang belum memiliki sebuah kelompok sel yang kami sebut dengan home. Kami mengundang untuk Bapak, Ibu, Saudara bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Kami memiliki beberapa home, yaitu ada home family, home single, home campus, dan home starji. Kami mengundang untuk Bapak, Ibu, Saudara untuk bergabung bersama-sama dengan kami. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama ditajamkan, kita sama-sama diselaraskan di dalam sebuah kelompok sel. Dan saya yakin dan percaya ketika kita terus bertumbuh, kita berkumpul, kita akan mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Dan kami juga menginformasikan, kami mengucap syukur dan sangat berterima kasih untuk support dari setiap orang tua yang ada di tempat ini, dan tentunya untuk pemimpin di tempat ini. Hari ini adalah ibadah Erokis yang kembali kami buka. Wow, sungguh sangat luar biasa sukacitanya
Kita yang sebagai orang tua yang memiliki anak dan tentu sangat sukacita, kita sangat senang menyambut dengan penuh antusias. Dan hari ini mereka sedang beribadah di atas. Terima kasih juga untuk semua tim generasi yang terus memikirkan pertumbuhan demi pertumbuhan anak-anak kita di dalam rumah ini. Dan tidak kalah pentingnya juga kami mengucap syukur dan sangat berterima kasih. Kemarin baru saja kita memulai ibadah Starji. Wow, itu sebuah terobosan bagi setiap kita di tempat ini. Kami sangat menyambut dan bersyukur ibadah kemarin telah berlangsung dengan baik. Terima kasih juga untuk setiap tim generasi yang telah mempersiapkan semuanya dan memikirkan. Kembali lagi saya bilang memikirkan pertumbuhan demi pertumbuhan anak-anak kita di dalam rumah ini. Dan informasi selanjutnya kami informasikan ada ibadah Jumat Agung. Kita melakukan ibadah Jumat Agung di jam yang sama seperti biasa di hari Minggu, tepatnya di tanggal 15 April. Anda boleh catat, luangkan waktu Anda. Bagi Anda yang tidak keluar kota, Anda boleh datang tempat ini, bergabung bersama-sama dengan kita. Kita akan melakukan ibadah Jumat Agung di tempat ini. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, saya ingin membacakan satu ayat firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. Saya bantu bacakan. Firman Tuhan berkata seperti begini. Kamu adalah terang dunia. Amin. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Bisa katakan kanan kirimu, kamu adalah terang dunia. Saya adalah terang dunia. Kita ditempatkan di dalam keluarga untuk menjadi terang dunia. Kita ditempatkan di satu perusahaan sebagai bagi kita yang bekerja, kita adalah terang dunia. Kalau kita ada di kota ini, kita adalah terang dunia bagi kota ini. Bisa katakan amin? Dan selanjutnya saya ingin memberikan informasi, bulan April ini kita akan memberikan persembahan yang kita sebut excellent sacrifice. Apa itu excellent sacrifice? Excellent sacrifice adalah persembahan yang terbaik yang kita persembahkan dengan iman kita, dengan rasa hormat kita kepada Tuhan, dan rasa sukacita dengan dasar kasih yang kita terima dari Kristus dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bisa katakan amin? Saya mengundang Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat di tempat Bapak Ibu Saudara, mungkin ada amplop yang telah disediakan oleh tim Aser. Kita angkat bersama-sama, kita berdoa. Kita akan arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami ingin memberikan apa yang terbaik dari diri kami ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, kami tahu ya Tuhan, Engkau telah mengorbankan pengorbanan yang sempurna bagi kami semua ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Engkau menguduskan kami ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami memberikan persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin, amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita punya waktu 1 menit untuk mingle time. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan di kotak box amplop, ada box di belakang. Anda boleh datang ke tempat kotak box untuk memberikan persembahan. Terima kasih. Kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Kau mengurapi setiap kami. Kalau kami datang pada pagi hari ini, kami percaya bukan satu kebetulan, tapi ada maksud dan rencana Tuhan buat setiap kami. Kami percaya Kau telah hadir bahkan sebelum kami hadir di tempat ini. Dan kami berdoa pada pagi hari ini ketika kami datang beribadah dan ketika kami pulang, kami gak mengalami hal yang sama. Tapi kami mengalami perubahan, kami mengalami sesuatu, kami mengalami pribadi-Mu sendiri Tuhan. Biar untuk setiap kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada hari ini boleh mengubah cara berpikir kami, mengubah mindset kami. Sehingga kehidupan kami gak pernah menjadi sama lagi. Urapi kami semua pada pagi hari ini. Izinkan hamba-Mu bisa membagikan pesan dengan bahasa sederhana yang mudah diterima dan dimengerti oleh setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita yang siap untuk menerima firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin, amin, amin. God bless you. Saudara boleh kembali duduk. Pada hari ini kita ada hari yang spesial buat kita semua, karena hari ini kita akan meneguhkan 8 orang pemimpin baru di gereja ini. Dan ini suatu terobosan buat kita semua, suatu breakthrough buat kita semua. Dan kita adalah gereja yang memuridkan orang lain. Kita adalah gereja yang empowering setiap jemaat untuk mereka menjadi pemurid atau menjadi pemimpin. Dan pada hari ini ada 8 orang yang saya akan panggil namanya untuk mereka bisa berada di atas stage bersama dengan saya. Yang pertama adalah Amelia Febriani Harsuma. Tepuk tangan dong. Atau dikenal Amel. Amel adalah Star G Ministry Head yang akan diteguhkan sebagai leader ministry dari Praise and Worship. Yang kedua adalah Riko Prabowo, yang kalau setiap minggunya pegang-pegang bass di sini sebagai Praise and Worship Ministry Head. Beri tepuk tangannya dong, kok kendor nih. Yang ketiga adalah Alfa Andries, Production Ministry Head. Kalau saudara melihat setiap minggunya di ibadah online, ini adalah hasil dari
pelayanan dari Alfa. Yang keempat ada Arthur Sendo, pemain keyboard tadi, sebagai fotografi dan sosial media ministry head. Jadi kalau saudara lihat setiap minggu ada reels atau ada postingan di story atau di sosial media, itu adalah karyanya Arthur. Lalu kelima adalah Darren Wirawan sebagai Sarji Creative Leader. Ini nggak lain adalah anak saya sendiri. Yang keenam adalah Yohanes Novandi Kurniawan Laswardi sebagai Sarji Home Leader. Dia memimpin anak-anak home di Sarji. Yang ketujuh adalah Angela Andreas sebagai Creative Group Head. Jadi Angel yang menaungi grup dari seluruh kreatif yang ada di gereja ini. Dan yang terakhir adalah Alneta Agnestia, Service Management Ministry Head. Kalau di ibadah yang bisa suruh-suruh pastor, ya dialah. Pastor maju, pastor turun, pastor, nah ini dia. Kendalinya semua ada di dia. Dan hari ini saya bersyukur karena mereka berlapan ini, mereka adalah orang-orang yang mau taat dan mau setia akan panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tentunya mereka bukanlah orang yang sempurna. Tentulah mereka bukan orang yang paling diurapi, bukan orang yang paling berpengalaman, bukan yang paling rohani. Tapi saya percaya mereka dipanggil Tuhan karena mereka adalah orang-orang yang taat dan setia akan panggilan Tuhan. Amin. Saya mau invite Evangelis Andri untuk bisa kita berdoa bersama-sama. Mari kita arahkan tangan kita kepada mereka. Musiknya bisa di ini. Sorry. Oke. Sorry, tadi Victor mana ya? Victor. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kini aku Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapak, pada hari ini kami berada di hadirat-Mu. Kami menyerahkan 8 anak-anak-Mu yang mereka yang boleh memberikan diri mereka yang bersedia dan yang tersedia untuk memenuhi panggilan-Mu dalam kehidupan-Mu, khususnya di atas gereja ini. Hamba-Mu hanya bisa mengucap syukur untuk setiap apapun yang mereka boleh berikan kontribusi atas gereja ini. Hamba-Mu gak bisa memberikan banyak hal, tetapi kami percaya bahwa jeripayah mereka di dalam Engkau gak akan pernah sia-sia. Pada hari ini kami menyerahkan mereka, Kau yang mengurapi setiap mereka Tuhan, menolong mereka, memampukan mereka dalam setiap melayani. Bangkitkan kepemimpinan demi kepemimpinan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Bangkitkan api yang terus menyala-nyala dan yang gak pernah padam di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, bahkan Kau mengangkat mereka naik dan bukan turun, terus menjadikan mereka kepala dan bukan ekor. Kami percaya Tuhan bahwa kehidupan mereka melayani atas gereja ini gak hanya berhenti sampai mereka melayani di gereja ini, tapi juga berdampak kepada kehidupan mereka sehari-hari, di dalam pekerjaan mereka, di dalam karir mereka, di dalam apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berdoa Tuhan mengurapi setiap mereka, meneguhkan kehidupan mereka.
di dalam nama Tuhan Yesus. Menolong mereka dalam setiap pergumulan demi pergumulan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Kami percaya kesetiaan Tuhan nyata atas kehidupan mereka. Jadikan setiap mereka anak-anak-Mu yang boleh berkata akan setia sampai akhir kehidupan mereka untuk mengasihi-Mu, untuk melayani-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berdoa supaya pelayanan mereka boleh menjadi begitu efektif dan bahkan mereka boleh melahirkan para pemimpin-pemimpin baru di dalam gereja ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama dan saya katakan amin, 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 amin. Selamat melayani, selamat melayani, selamat melayani. Selamat melayani. Ini mau foto apa? Foto ya? Oke, foto. Kalau gitu saya ke sana. Kurang rapat kah? Oke, thank you. Beri tepuk tangan buat mereka yuk. So, selamat pagi semuanya sekali lagi. Selamat datang di ibadah pada pagi hari ini. Saya tahu hari ini nggak hari yang mudah karena hujan di luar. Tapi saya bersyukur saudara bisa hadir pada pagi hari ini. Datang beribadah. Dan saya mau welcome setiap saudara yang hari ini hadir secara on-site maupun yang menyaksikan ibadah ini secara online. Dan saya mau mengatakan welcome home back buat setiap saudara yang kembali hadir dalam ibadah pada pagi hari ini secara on-site. Dan hari ini adalah minggu pertama di bulan April, jadi mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Dan saya minta untuk teman-teman yang boleh melayani dan membagikan roti dan anggur buat setiap kita pada pagi hari ini. Saya percaya saudara yang ibadah online juga telah menyiapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kalau yang sudah menerima boleh saya undang bangkit berdiri. Tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Apakah saudara semua sudah menerima roti dan anggur?
Kalau ada yang belum boleh angkat tangan supaya teman-teman bisa melayani. Kalau sudah, mari kita angkat roti ini di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan mengucapkan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Ambil waktu untuk mengucap syukur. Lagu tadi kita menyembah tentang remembrance, tentang kita mengingat apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Just give thanks untuk pengampunan atas semua dosa dan kesalahan kita. Untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan. Untuk setiap kebaikan demi kebaikan. Untuk pernikahan, untuk keluarga, untuk anak, untuk suami, istri, untuk kesehatan, untuk pekerjaan, untuk bisnis yang kita punya, untuk sekolah, untuk kuliah. Just give thanks. Angkat syukurmu kepada Tuhan. We give thanks to you, Lord. Kau gak pernah menolak kami. Kau selalu menerima kami apa adanya. Tanganmu selalu terbuka atas hidup kami. Engkau tidak sekalipun pernah menyesali akan kasih karuniamu yang kau curahkan buat setiap kami. Kami bersyukur untuk pengorbananmu, Yesus. Kami bersyukur untuk apa yang kau kerjakan di atas kayu salib buat setiap kami. We thank you, Lord. We thank you, Father. We thank you, Jesus. Kami mengucap syukur pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa. And in Jesus' name, we pray. And everyone say, Amen, 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 Amen. Sudah boleh kembali duduk. Thank you, Lord. Tadi di dalam pengumuman Boy telah menyampaikan tentang excellent sacrifice. So saya mau sedikit emphasize tentang excellent sacrifice. Ini kita lakukan mulai dari tahun lalu di bulan April, di mana bulan ada Paskah di sana. Dan excellent sacrifice ini adalah di mana kita boleh memberikan persembahan yang unggul, excellence, sebagai bentuk respon kita atas pengorbanan yang Yesus kerjakan buat setiap kita di atas kayu salib. Khususnya buat setiap kita, anak-anaknya. Khususnya buat setiap kita, gerejanya. So saya berdoa sepanjang bulan ini, kita benar-benar berdoa dan kita benar-benar mempersiapkan excellent sacrifice kita untuk kita bisa berikan. Hari ini kita memasuki tema yang baru di bulan yang April, yaitu tentang God's calling, tentang panggilan Tuhan. Katakan sama saya, panggilan Tuhan. Mari siapkan setiap catatan saudara semua, gadget, note, whatever yang saudara buka, yang saudara punya. Hari ini saya beri judul khotbah saya adalah From Zero to One. Dari 0 menjadi 1. Apa maksudnya Pastor Zero to One? From Zero to One. Artinya adalah 0 menjadi 1. Itu adalah dari bukan apa-apa menjadi apa-apa. Awalnya dari sesuatu yang tidak signifikan menjadi sesuatu yang signifikan. Dari awalnya yang tidak berarti menjadi berarti. Artinya from zero to one itu ada perubahan di sana. Ada progres di sana. Ada sebuah journey di sana. Berubah dari 0 menjadi 1.
Nah, 0 menjadi 1 di dalam kehidupan kita, itu dimulai dari Tuhan memanggil kehidupan kita. It starts from when God calls us from 0 to 1. Itu dimulai prosesnya. Nah, sebelum kita dipanggil Tuhan, kita 0. Kita 0. Tetapi pada saat kita memenuhi panggilan Tuhan, meresponi panggilan Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan, 0 kita itu berprogres, berubah menjadi 1, menjadi sesuatu yang signifikan, sesuatu yang berarti. 0 menjadi 1 karena kita berproses menjadi murid Tuhan. Seperti halnya kalau kita lihat sebuah benih, benih itu kelihatannya biasa-biasa aja. Kayaknya kalau satu buah benih kayaknya nggak ada artinya. Tapi pada waktu kita tabur dia, pada waktu kita tanam dia di dalam sebuah tanah. Dan kalau dia terus bertumbuh, 0 yang tadinya kurang berarti, nggak berarti. Ketika dia bertumbuh, dia bisa menjadi pohon, sebuah pohon yang terus bertumbuh dan bahkan menghasilkan buah. Demikian hidup kita, tugas kita nggak berhenti pada saat kita terima Yesus, lalu kita datang ke ibadah setiap hari minggunya saja, atau bahkan kita hanya merayakan Paskah saja atau merayakan Natal saja sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan mau kita menjadi murid Tuhan. Katakan murid. Kemarin saya bagikan di Star Youth Service, ada satu panggilan utama Tuhan dalam kehidupan kita. Siapapun kita yang disebut anak Tuhan atau orang Kristen, Tuhan memanggil kita untuk menjadi seorang murid yang segambar dan serupa dengan Yesus. Ini adalah panggilan utama setiap saudara dan saya. Kita boleh jadi apapun, kita boleh melakukan apapun, tapi our primary calling dari Tuhan adalah to become His disciples, untuk menjadi murid-murid Tuhan. Nah, sayangnya nggak setiap orang menyadari bahwa ada panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nggak semua orang menyadari, nggak semua anak-anak Tuhan menyadari bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan mereka ada panggilan Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka. Tadi saya katakan bahwa kita boleh menjadi apa saja, karena setiap orang punya cita-cita, setiap orang punya mimpi, dan kita bisa kejar cita-cita itu, kita bisa kejar mimpi itu. Tapi ada satu hal yang nggak boleh kita lupa, bahwa ada panggilan terutama Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu menjadi murid Tuhan, menjadi murid Yesus, dan itu adalah sebuah keharusan. Kemarin saya share di Star G, saya katakan bahwa kita boleh menjadi seorang pengusaha, kita boleh menjadi seorang karyawan, kita boleh punya profesi, mau guru, mau dokter, mau polisi, mau pilot kah, mungkin hanya sebagai seorang siswa di sekolah, mungkin sebagai seorang mahasiswa di sekolah, di kuliah, di kampus, atau bahkan ibu rumah tangga, atau mungkin hari-hari ini ada profesi yang lain, bisa jadi YouTubers, bisa menjadi seorang influencer, menjadi selebgram, menjadi artis, bahkan menjadi gamers. Anda boleh sebut apa aja, tapi satu hal yang gak boleh lupa, kita harus menjadi seorang murid Yesus. Kita menjadi pengusaha yang adalah murid Yesus. Kita adalah menjadi seorang karyawan yang adalah murid Yesus. Kita adalah seorang guru yang murid Yesus. Kita adalah seorang dokter yang murid Yesus. Kita menjadi seorang YouTubers yang murid Yesus. Kita boleh menjadi seorang gamers bahkan yang adalah seorang murid Yesus. Kita menjadi seorang artis yang murid Yesus. Bahkan kita menjadi seorang ibu rumah tangga sekalipun yang adalah murid Yesus. Are you with me? So that's our primary calling. Itu adalah panggilan utama kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar lebih dalam mengenai panggilan Tuhan. Yang pertama, saya bercatat ini, kualifikasi Tuhan berbeda dengan dunia. Di 1 Korintus 1 ayat 26 dikatakan begini. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Lihat selanjutnya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kita bisa belajar dari sini bahwa kualifikasi Tuhan itu berbeda dengan kualifikasi dunia. Ada perbedaan kualifikasi. Ada perbedaan sudut pandang antara Allah dengan dunia. Dikatakan menurut ukuran manusia.
Apa yang bodoh, apa yang lemah, apa yang tidak terpandang, apa yang hina, apa yang tidak berarti, justru itu dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Seperti tadi saya katakan bahwa keadaan kita sebelum dipanggil Tuhan, we are nothing. We are insignificant. Kita gak signifikan hidup kita. Tapi Tuhan bisa rubah kita from nothing to something. From insignificant into significant. From 0 to 1. Tuhan gak pernah mencari yang sempurna. Tapi Tuhan mencari mereka yang taat dan yang setia. 8 leaders tadi saya katakan, mereka bukanlah orang yang paling hebat, yang paling pintar, yang paling rohani. Di luar sana masih banyak mereka dengan kualifikasi yang lebih baik. Tetapi Tuhan panggil dan pilih mereka di dalam rumah ini karena mereka mau taat dan setia akan panggilan Tuhan. Kita sering dengar ini, God doesn't call the qualified, He qualified the call. Kita sering dengar ini. Tuhan tidak memanggil yang memenuhi syarat atau kualifikasi, tetapi Dia mengkualifikasi yang dipanggilnya. Musa sama sekali gak masuk kualifikasi sebagai pemimpin yang hebat, yang besar. Dia gak pandai bicara. Dia seorang pembunuh. Dia bahkan seorang pengecut. Dia ada seorang buronan. Tetapi Tuhan pakai dia. Mengurapi dia untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. Daud sama sekali gak masuk kualifikasi pada saat dia berhadapan dengan Goliat. Dia masih kecil, dia masih muda belia, dia masih kemerahan dikatakan, dia gak berpengalaman, dia gak pernah dilatih berperang. Tapi Tuhan panggil dia, bahkan memakai hidupnya menjadi raja yang paling berpengaruh di Israel. Paulus sama sekali gak masuk kualifikasi untuk menjadi seorang rasul Tuhan kalau pakai kacamatanya dunia. Dia seorang pembunuh, dia seorang pembantai orang Kristen. Tetapi Tuhan pakai hidupnya untuk memberitakan Injil. Bahkan sebagian besar dari perjanjian baru yang kita baca adalah surat yang ditulis sendiri oleh Paulus. Simon Petrus adalah seorang nelayan biasa yang sebelum dia dipanggil Tuhan. Kalau saya katakan biasa itu benar-benar biasa. Mungkin kita semua di sini latar belakangnya hidup di kota, nggak terlalu banyak mengerti tentang apa itu nelayan. Tapi kalau kita hidup di pesisir dan nelayan, literally ya itu nelayan biasa yang dipanggil oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, kan menjadi seorang murid yang luar biasa. Dari sini kita bisa belajar bahwa jangan pernah merendahkan apa yang Tuhan panggil, termasuk diri kita sendiri. Kita mungkin bisa berkata bahwa kayaknya dia kurang deh jadi pemimpin. Kita nggak bisa lakukan itu karena Tuhan memanggil siapa aja yang dia mau. Atau bahkan kita juga nggak bisa menilai diri kita sendiri, aku nggak bisa. Pastor, aku nggak layak. Saya mau katakan kepada saudara bahwa memang kita nggak layak, tapi kita dilayakkan oleh Tuhan. Katakan amin. Pastor, aku nggak mampu, karena memang kita nggak mampu. Karena Tuhan yang memampukan setiap kita. Katakan amin. Yang penting kita mau, kita bersedia dan kita tersedia. Ketika Tuhan panggil. Tuhan gak mencari kesempurnaan. Tuhan mencari ketaatan. Dia gak cari yang sempurna. Karena dengan kasih karunia yang dia punya, dia bisa berikan kepada setiap kita. Menyempurnakan setiap apa yang kita kerjakan. Saya sendiri gak tahu persis kenapa Tuhan panggil saya untuk memulai sebuah gereja ini 11 tahun yang lalu. Karena di luar sana tentu masih banyak banget orang yang lebih qualified daripada saya. Jauh lebih rohani, jauh lebih dewasa mungkin. Jauh lebih diurapi. Saya bukan orang Kristen yang dari lahir. Saya bertobat waktu saya kuliah. Saya gak pernah mengecap yang namanya sekolah minggu seperti apa. Aerokids yang kayak Aerokids saya gak pernah ngecap. Ibadah Stargy Youth saya gak pernah ngalami. Saya juga bukan seorang pendeta, seorang pastor yang lulusan sekolah Alkitab. Saya adalah pendeta Kejadian, bukan pendeta Keluaran. Maksudnya Kejadian dijadikan Tuhan, bukan Keluaran sekolah Alkitab gitu maksudnya. Saya bukan yang paling pengalaman, saya bukan yang paling pintar. Kalau ada yang bertanya sama saya, kok bisa ya pastor jadi pendeta, saya juga gak tahu kenapa Tuhan bisa pilih saya. Karena standarnya Tuhan itu berbeda dengan standarnya dunia. Are you with me? Karena Tuhan punya ukurannya dia sendiri yang berbeda dengan apa yang manusia ukurkan. Tapi ada satu hal yang saya tahu. Ketika 11 tahun yang lalu ketika Tuhan panggil untuk memulai gereja ini.
Saya mau taat melangkah dan saya mau setia melangkah sampai hari ini. Awal mula pelayanan saya mungkin share sedikit di sini. Awal mula pelayanan saya baru bertobat, saya ikut sebuah ministry di Jakarta, di Kelapa Gading waktu itu. Saya nggak ngerti apa-apa karena saya baru bertobat. Lalu saya lihat orang di stage, mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, lalu saya tergerak. Saya bilang sama om saya mau jadi singer. Boleh ya, nanti om jadwalin ya, di jadwal saya baru bertobat, saya nggak ngerti lagu rohani, karena nggak hafal kan. Akhirnya saya beli, zaman dulu masih pakai kaset, zamannya CD masih belum booming, saya pakai kaset. Saya kalau ngomong kaset mudah-mudahan Anda ngerti maksudnya kaset ya. Karena zaman sekarang orang nggak tahu lagi kaset itu apa. Pakai kaset, lalu zaman dulu kalau speaker begini, ini tempelan semua saudara. Sekarang nggak ada aja karena pakai TV. Dulu tempelan apa? Tempelan lirik, takut lupa. Lalu saya join choir, saya nyanyi pakai jubah di Gelora Bung Karno. Lalu saya melayani gotong kursi, gulung-gulung kabel. Karena nggak ada yang waktu itu kan kita nyewa tempat jadi bongkar pasang. Lalu melayani waktu saya di Pekanbaru saya melayani di gereja cabang, gereja baru, di mana ya jemaatnya sedikit, 30, 40 makin paling banyak. Ya asyir iya, yang pengumuman iya, yang doa iya, yang ketika pemain musiknya kan dirotasi, pemain keyboardnya tiba-tiba nggak datang, panik, saya jadi pemain keyboard dadakan. Lalu ketika ada hamba Tuhan datang, saya yang anterin ke gereja induknya. Saya anterin pakai mobil, anterin dari gereja cabang ke gereja induknya. Lalu saya pernah menjadi catcher. Ada soal catcher kalau kita, waktu saya menjamah ministry, itu kalau lagi KKR, itu yang suka kalau orang mengalami hadirat Tuhan, tumbang-tumbangan, saya nalangin di belakang. Jadi mulai dari yang paling besar badannya sampai yang paling kurus saya pernah nadain gitu di belakang. Jatuh-jatuhan, ikut terjatuh juga pernah. Dan saya lakukan ini semua ini tanpa berbantah-bantahan sama Tuhan. Semua saya lakukan ini dengan sukacita. Gak ada mikir ini, gak ada mikir itu. Dan waktu zaman itu belum ada istilah burnout, healing, I need rest, gak ada istilah itu. Malah yang ada makin pelayanan makin on fire. Are you with me? Jadi buat saya simple, ketika kita dipanggil oleh Tuhan dengan kualifikasi yang gak masuk ukuran manusia. Kalau kita mau taat-taatlah, jangan setengah-setengah. Gak ada yang amin. Karena antara taat dan setengah-setengah, there is no space in between. Mau taat-taat, setengah taat adalah ketidaktaatan. Kalau kita mau setia, jadilah setia. Jadi orang yang setia, jangan setengah-setengah. Because there is no space in between antara faithful dan setengah faithful. Setengah faithful adalah tidak faithful. Ngerti gak maksud saya? Pernah gak suami istri lalu, kamu selingkuh ya? Enggak sih, cuman aku sering chatting-chatting aja sama cewek lain misalnya gitu. Kamu selingkuh ya? Enggak sih, aku cuman kemarin makan malam aja berdua. Enggak selingkuh kok. Are you with me? How faithful ya, unfaithful. As simple as that. Nggak ada, there is no space in between. Jadi kalau kita mau setia sama Tuhan, jadilah setia sampai akhir. Jangan setengah-setengah. Kalau kita mau taat sama Tuhan, taatlah sampai akhir. Jangan setengah-setengah. Kalau kita mau melayani Tuhan, layanilah Tuhan sampai akhir hidup kita seperti lagu tadi yang kita nyanyikan. Selama Tuhan masih mau pakai hidup kita, selama Tuhan mau pakai hidup saya di mana saja, saya tetap melayani Tuhan. Setia sampai akhir. Are you with me? Yang kedua, Tuhan gak pernah salah panggil. Kalau ada orang berpikir bahwa Tuhan tentang diri sendiri atau tentang orang lain bahwa kayaknya Tuhan salah panggil nih. No, Tuhan gak pernah salah panggil. Dia gak pernah menyesali panggilannya dan kasih karunia-Nya. Di Roma 11 ayat 29 dikatakan, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia-Nya dan panggilannya. Ya kalau Tuhan kalau sudah memanggil kita, dia gak, salah. Kayaknya kemarin
Bukan Victor, kemarin harusnya Arthur. No. Kalau Tuhan panggil, dia gak pernah menyesali panggilannya. Dia gak pernah mengubah atau membatalkan keputusannya. Dia gak pernah membatalkan kasih karunia dan panggilannya yang dia berikan kepada kita dari sejak semulanya. Buat pemimpin yang tadi 8 orang tadi yang diteguhkan, Tuhan gak pernah salah panggil kalian. Dan Tuhan tidak pernah menyesali panggilannya. Sekalipun kita bisa buat kesalahan, kita bisa gagal, kita bisa jatuh bangun di dalam perjalanannya, tapi Tuhan gak pernah salah panggil orang dan gak pernah menyesalinya. Jadi kalau gitu apakah kita bisa enak-enakan aja sembarangan hidup kita? No. Panggilan Tuhan adalah sebuah bentuk tanggung jawab. Katakan sama saya tanggung jawab. Jadi kalau Tuhan panggil kita itu sebuah responsibility, sebuah tanggung jawab. Yang mana kita gak boleh mengabaikannya, meremehkannya, atau menyia-nyiakannya. Di Yohanes 9 ayat 4 dikatakan begini, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang dan akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi kalau Tuhan panggil kita menjadi seorang murid, jadilah seorang murid. Kalau Tuhan memanggil kita untuk mengerjakan sesuatu, kerjakan itu. Don't take God for granted. Jangan anggap sepele atau meremehkan Tuhan. Jangan anggap sepele panggilan Tuhan. Jangan anggap remeh panggilan Tuhan. Bisa katakan amin. Jangan anggap remeh kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita menemukan panggilan Tuhan, hidup kita gak akan sama lagi. Kenapa? Pada saat kita menemukan panggilan Tuhan, disitulah kita menemukan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menemukan why-nya kenapa kita bisa hidup. The purpose of life, kenapa bisa kita hidup. Menemukan panggilan Tuhan sama aja menemukan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara catat ini, ketika orang take God for granted, mereka take His calling for granted. Pada saat orang take His calling for granted, mereka sedang kehilangan tujuan hidup mereka. Jadi responi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ngomong kanan kirimu, responi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan memperlengkapi diri kita untuk panggilannya. Panggilan Tuhan itu selalu jauh lebih besar daripada diri kita saat ini. Jadi kita pasti membutuhkan Tuhan. Kita pasti membutuhkan hikmat Tuhan, membutuhkan kekuatan Tuhan, membutuhkan damai sejahtera Tuhan. Ketika Tuhan panggil kita, Dia perlengkapi kita untuk memenuhi panggilan itu. Di Ibrani 13 ayat 20-21 dikatakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali di antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus. Tuhan kita kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. What God call us to do, God has gifted us to do. Pada saat Tuhan memanggil kita melakukan sesuatu, Dia telah mengaruniakan kita untuk kita bisa melakukannya. Dia berikan kita karunia, Dia berikan kita gift, Dia berikan kita talenta untuk bisa mengerjakannya. Saya gak pernah tahu saya bisa berdiri di atas mimbar ini dan berkhotbah seperti ini. Dulu saya orang yang paling takut ngomong di depan umum. Kalau disuruh naik ngomong depan umum, saya paling gemeteran. Saya ingat waktu saya kerja di Pekanbaru, pada saat ada acara-acara resmi, saya dipanggil untuk saya memberikan sambutan. Itu keringat dingin. Saya gak pernah tahu saya bisa di atas mimbar ngomong seperti ini. Saya gak pernah tahu saya bisa ngajar. Tapi pada saat saya mulai melangkah melayani Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan, saya bisa ngajar di kelas. Saya bisa melengkapi orang lain. Saya nggak pernah tahu saya bisa mengerjakan itu. Sampai saya meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau tahu panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, temukan aja talenta dan karunia apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Maka panggilan Tuhan gak akan jauh-jauh dari talenta yang kita punya. Saudara catat ini. Kalau kita bisa tapi tidak menguntungkan orang lain, namanya hobi.
Bisa tidak menguntungkan orang lain, namanya hobi. Bisa tapi menguntungkan orang lain, tapi tidak membuat kita bergairah di pagi hari, itu namanya pekerjaan. It's a job. Saya bisa menguntungkan orang lain, perusahaan di mana saya kerja, tapi saya nggak pernah semangat di pagi hari. Kayaknya ya udahlah, gitu aja saya lakukan, jadi sebuah rutinitas. It's a job. Bisa, tapi menguntungkan orang lain, tapi membuat kita bergairah dan joy pada saat kita melakukannya, itu namanya panggilan hidup. Bisa katakan amin. Kalau orang yang menemukan joy pada saat melakukannya dan dia bisa melakukannya, itu yang saya sebut panggilan hidup. Panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Panggilan Tuhan gak pernah tentang diri kita sendiri, tapi bicara tentang orang lain. Pada saat kita dipanggil oleh Tuhan, semua yang kita punya, talenta, karunia yang kita punya, itu tentunya bicara tentang kepentingan orang lain. Gak pernah tentang kepentingan diri kita sendiri. Bisa katakan amin. Kesimpulannya pagi hari ini, saya mau tutup dengan ini. Dalam perjalanan menjalani panggilan Tuhan tentunya gak mudah. Banyak tanjakan, banyak tikungan tajam, banyak turunan yang curam. Tapi saya mau katakan bahwa semuanya ini adalah sifatnya temporer. Sifatnya sementara. Jangan sampai keadaan yang temporer membuat kita mengambil keputusan yang permanen meninggalkan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi. Jangan sampai keadaan yang temporer membuat kita mengambil keputusan yang permanen meninggalkan panggilan Tuhan yang kekal sifatnya. Jangan sampai sebuah kegagalan, sebuah kesalahan temporer membuat kita akhirnya meninggalkan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan berhenti karena ada 1-2 kejadian. Maju terus. Di dalam Alkitab saya ambil contoh terakhir. Ada satu hamba Tuhan yang bernama Elia. Dia sempat lari dari panggilan Tuhan. Dia burn out. Dia lelah. Dia dicengkeram oleh ketakutan dan kekhawatirannya karena Isabel. Dia mengasihani dirinya sendiri. Bahkan dia minta Tuhan untuk mencabut nyawanya dan berkata dia tidak lebih baik daripada nenek moyangnya. Padahal beberapa saat sebelumnya dia dengan gagah berani dia baru saja membantai nabi-nabi Baal. Saudara perhatikan ini. Apa jawaban Tuhan di 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Perhatikan ini. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, kepada Elia. Demikian. Apa kerjamu di sini hai Elia? Tuhan sengaja tanya kepada Elia. Bukannya dia nggak tahu. Tapi justru yang memberikan pertanyaan untuk Elia jawab sendiri. Supaya dia sadar, lu lagi ngapain di sini? Lalu Elia menjawab dengan mengasihani dirinya. Ayat 14. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia sedang mengasihani dirinya sendiri. Seakan-akan kayaknya hanya dia yang punya masalah yang paling besar dalam kehidupannya. Saya mau katakan pagi hari ini, berhentilah mengasihani diri Anda sendiri. Stop self pity. Tuhan tahu masalahmu, Tuhan tahu pergumulanmu. Gak perlu self pity. Satu kejadian temporer yang dialami oleh Elia membuat yang dimana Isabel ingin mencabut nyawanya. Dia hampir keluar dari panggilan Tuhan. Tapi Tuhan menyadarkan kepada dia dengan bertanya, "Hei, lu lagi ngapain di sini?" Saya berharap pertanyaan ini ketika saudara dengar, kamu lagi ngapain di sini? Itu menyadarkan kita akan keberadaan kita pada hari ini. Lalu perhatikan jawaban Tuhan di ayat 15-16. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Melalui padang gurun ke Damsyik dan setelah
Sampai engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, dan Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Pada waktu Elia berseru dan self pity dan mengasihani diri, aku udah berjuang keras, aku udah melayanimu dari muda, melayanimu dari sejak dulu. Tapi Tuhan gak tahu masalahku seperti apa. Jawaban Tuhan apa? Jawaban Tuhan, iya sayangku, aku mengasihi kamu, sayang sama kamu, aku peduli sama kamu. Enggak, Tuhan ngomong, pergi kembali ke jalanmu. Are you with me? Kalau saat ini saudara merasa off the track daripada tracknya Tuhan, Tuhan berkata, pergi kembali ke jalanmu. Coba ngomong kanan kirimu, pergi kembali ke jalanmu. Kalau saudara tanya, Tuhan tanya kepada saudara pada hari ini, apa yang kau kerjakan hari ini di sini? Lu lagi ngapain di sini? Saya berdoa ini bisa membukakan pemikiran kita. Dan gak perlu cerita sama Tuhan, berkeluh kesah. Karena Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Artinya bukan berarti gak boleh berdoa, curhat sama Tuhan, enggak. Tapi jangan curhat terus itu mulu, gak selesai-selesai masalahnya. Tuhan bilang, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Dan Tuhan mau saudara kembali ke jalan yang pernah saudara jalani. On the track. Tracknya Tuhan, panggilan Tuhan. Amin. Saya gak tahu saudara pernah mengalami apa berjumpa dengan Tuhan. Dulu saya pernah melayani Tuhan, pastor. Dulu saya pernah begini, pastor. Saya pernah begitu. Jawaban Tuhan buat saudara pagi hari ini, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Back to your track, kembali ke jalanmu, di mana Tuhan telah panggil hidupmu. Jangan biarkan kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, kebingungan karena keadaan temporer yang saudara hadapi, saudara alami, menyemen. Kata-kata menyemen ini jarang dipakai. Semen, tahu gak semen? Anda disemen kakinya di situ. Mematok saudara di tempat dan saudara berhenti akan panggilan Tuhan. Kalau dulu saudara pernah dipanggil Tuhan melayani, kembali melayani Tuhan. Jangan berhenti. Pastor, zamannya udah beda. Jangan alasan. Pergi, kembalilah ke jalanmu. Ayo ini, Pastor, saya terlalu muda, gak bisa apa. Pergi, kembalilah ke jalanmu. Jangan cari alasan. Karena ketika Tuhan ketemu Elia beralasan-alasan, Tuhan bilang, gue gak mau dengar alasan lu. Pergi, kembalilah ke jalanmu. No story. Gak ada cerita. Amin. Katakan amin. Saya berdoa, saudara mengalami pemulihan hal ini, mengalami breakthrough atas panggilan Tuhan dalam kehidupan. Whatever. Kalau Tuhan pernah memanggilmu, pernah melayani sesuatu, digerakkan oleh Tuhan sesuatu, kembali melayani di situ. Kalau sudah ada off the track, kembali ke tracknya Tuhan. Jangan berbantah-bantahan, jangan banyak reason. Ya selalu ada space, ada tempat. Dimana kalau Tuhan panggil, pasti ada di situ ada tempatnya. Tuhan bisa memberikan ruang buat kita untuk melayani Dia. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini. Kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia, bukan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya
doamu pada pagi hari ini. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah Amin. pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, Dasarku berharap. dasarku berharap. Kini aku berserah. Kini aku berserah Pada rancangan-Mu Tuhan. pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Church, listen. Hari ini kita belajar mengenai panggilan Tuhan. Ketika Tuhan panggil kita, kualifikasinya nggak sama dengan apa yang dunia pikirkan. Kalau Tuhan panggil setiap saudara, jangan pernah menilai diri saudara lemah, rendah, nggak bisa apa-apa, nggak mampu apa-apa. Karena memang Tuhan cari yang seperti itu. Karena dengan by His grace, kita bisa dimampukan, kita bisa dilayakkan. Dan Tuhan gak pernah menyesali panggilannya. Kalau Tuhan sekali panggil, dia gak pernah menyesali. He never regret that. Dan kalau Tuhan panggil kita, Tuhan memperlengkapi setiap kita. Memampukan kita, mengurapi kita. Dengan setiap talenta dan karunia yang kita punya untuk melayani Dia. Untuk menyelesaikan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita juga belajar. Kalau Tuhan tanya kepada saudara pada pagi hari ini, apa yang kau lakukan di tempat ini? Sebut namamu. Sebut namamu. Apa yang kau lakukan di tempat ini, Daniel? Renungkan. Apakah kita sudah jalan gak di dalam tracknya Tuhan? Berhenti mengasihani diri sendiri. Berhentilah untuk beralas-alasan. Berhentilah bahwa dulu aku begini. Itu dulu. Yang Tuhan tanyakan, lu lagi ngapain sekarang? Dan dengar jawaban Tuhan. Pergilah dan kembalilah ke jalanmu. Kalau saudara pernah on the tracknya Tuhan, dan sekarang off the tracknya Tuhan, Tuhan mau pergilah dan kembalilah kepada tracknya Tuhan. Ada kasih karunia-Nya, ada pengampunannya, ada mercy-Nya selalu terbuka buat setiap kita. Just come back. Jadilah setia, jangan in between, jangan setengah-setengah. Jadilah orang-orang yang taat, jangan in between. Jangan setengah taat, jangan separuh taat. Separuh taat, setengah taat itu sama dengan ketidaktaatan. Jadi orang yang taat, faithful. Obedience and faithful. Tuhan suruh apa, kita jalan. Tanpa berbantah-bantahan. Tuhan mau suruh angkat kita, angkat kursi, kita angkat kursi. Tuhan mau kita suruh sapu lantai, kita sapu lantai. Siapa kita? Are you with me? Just tundukkan kepalamu dan berdoa. I sense strong presence of God comes upon us right now. Tuhan mau suruh kita apa aja kita lakukan. Tuhan mau suruh sharing dengan satu orang aja. Mau seribuan, satu aja. Kita jalan. Tuhan mau suruh baptis satu orang, kita baptis. Tuhan mau suruh mendoakan satu orang, kita doakan.
Kalau Tuhan masih mau pakai kita, Tuhan pakai kita. Sepanjang Tuhan masih berikan kita kesempatan, layani ya Tuhan. Penuhi panggilannya. Back on track. Katakan amin. Kalau Tuhan ingin melayani keluarga yang lain, layani keluarga yang lain. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ceritakan tentang nilai-nilai yang saudara hidupi. Ada temanmu yang galau di kantor, layani dia. As simple as that. Kalau perlu doakan, saudara doakan. Just be obedience and faithful. Kalau pada saat kita taat melakukan itu, percayalah, di mana Tuhan tempatkan kita, lingkungan itu akan berubah. Karena ada kehadiran kita. Apapun saudara, sebagai penutup, jadilah seorang murid. Sebut profesimu. Apa itu saat ini? Tambahi di belakangnya, yang adalah seorang murid. Saya seorang pengusaha, saya ada pengusaha yang seorang murid. Saya seorang karyawan, saya ada seorang karyawan yang seorang murid. Saya orang siswa sekolah, saya ada siswa sekolah yang ada seorang murid. Apapun itu profesimu, apa saudara kerjakan, tambahi di belakangnya yang adalah seorang murid Yesus. Amin. Kita tutup bersyukur untuk hadiratmu yang memenuhi setiap kami, memulihkan kami, memampukan kami. Tolong kami, kalau kami off the track Tuhan akan panggilanmu, tolong kami untuk kembali kepada trackmu Tuhan, kepada panggilanmu Tuhan. Kami mau berhenti self pity, kami mau berhenti mengasihani diri kami sendiri, kami mau berhenti beralas-alasan, kami mau kembali, kami mau berjalan kembali Tuhan. Kalau kami gak mampu, Tuhan mampukan. Tuhan berikan kasih karunia-Mu yang memampukan setiap kami. We thank you Lord. Kalau mereka yang pada hari ini belum menemukan panggilan-Mu, berdoa Tuhan, berikan mereka keberanian untuk melangkah aja. Kami percaya Tuhan yang singkapkan panggilan-panggilan-Mu dalam kehidupan mereka. Baik yang mereka hadir secara onsite maupun yang menyaksikan ibadah ini secara online dimanapun mereka berada. Kau gak pernah salah panggil. Tuhan akan terus bicara buat setiap kami. Memanggil setiap kami. Memperdengarkan suaramu buat setiap kami. Kami berdoa untuk setiap jemaatmu. Memberkati keluarga mereka, pernikahan mereka. Anak-anak, suami istri. Keluarga besar mereka. Kesehatan, pekerjaan bisnis. Sekolah mereka, kuliah mereka. Tuhan yang memberkati. Tuhan yang memimpin. Kalau mereka hari-hari menghadapi pergumulan apapun hidup mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang nyatakan dirimu, kebesaranmu, kehebatanmu, kebaikanmu dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati keuangan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan buat berhasil. Ajari kami untuk mau bertekun, membuka diri kami belajar, membuka mindset kami, mengolah kekayaan, kekuatan untuk memperoleh kekayaan dalam kehidupan kami yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk Indonesia yang semakin baik. Angka COVID yang semakin menurun. Yang sebentar lagi transisi menuju endemi. Berdoa semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan, berdoa untuk Balikpapan. Kami berdoa untuk damai sejahtera atas kota ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan, mari angkat dua tanganmu dan terimalah berkat sebelum kita pulang. Berkat dari Allah Bapa, melalui putra yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan manis indah bersama Roh Kudus yang menyertai kita, mengurapi kita. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan sama-sama saya katakan. Amin. Amin. God bless you. Happy Sunday.